Apaan sih, Mah? Tigor lagi asik dengerin musik. Main ambil aja. Kau lihat, sekarang sudah jam berapa itu? Sudah waktunya kau ke gereja. Itu telinga kau tutup terus dengan headphone. Bersih, 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 bersih. La la la. Sasa, ayo kita berangkat ke gereja. Ibu Ayin sudah menunggu Sasa loh. Bentar Tante, masih belum bersih ini. Tante sudah lihat Sasa membersihkan kamar beratus-ratus kali. Ayo, sekarang kita berangkat. Sasa masih bau, belum mandi. Memangnya Sasa butuh berapa kali sehari untuk mandi? 8 Tante. Ayo, sudah, kita berangkat yuk. Bentar Tante. Ayo, kita terlambat. Mei? Iya, Pak. Aduh, anak ini. Dari tadi Papa sudah tunggu di luar. Iya. Mei enak-enak duduk di sini. Lupa, Pak, kalau ditunggu. Maaf ya. Ya. Mei, Ya. waktu nanti Papa ke gereja, Papa mau ganti baju. Dan Papa mau sekarang penampilan lain. Lepaskan topinya, Papa. Wah, Mei juga mau ganti baju. Baju yang gimana ya? Yang bunga-bunga aja. Cantik. Terus tak sisirin ya Pak rambutmu, Pak. Cek ganteng. Ya. Terima kasih ya, Mei. Oke, Pak. Sip. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau mengajarkan kalian sebuah lagu loh. Asik. Lagunya Aku Gereja. Ada yang sudah tahu? Mei suka lagu itu, Bu. Bu Ayin, Ya. ganti lagunya yang rock and roll aja, biar semangat. Lah, Tigor, lagu yang nanti Ibu ajarkan itu mempunyai arti yang mendalam loh. Tahu, Bu? Artinya apa? Gereja adalah kumpulan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. ya, good, bagus Mei. Juga orang yang terpanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang yang ajaib, Bu. Nah, good Mei. Ya, gereja itu Tigor, Mei, Ibu, dan juga adik-adik yang di rumah, itu semua kita adalah gereja yang tidak kelihatan. Hah? Tidak kelihatan. Iya, terus yang kelihatan yang mana? Nah, bangunan yang kita setiap kali beribadah, itulah namanya gereja yang kelihatan. Yuk, kita belajar ya lagunya. Kalian sambil menghafal juga ya. Ya, baik, Bu. Adik-adik yang di rumah Oke. juga sekalian ya. Kita belajar sama-sama yuk. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Yeay, bagus sekali, Bu, lagunya. Nah, bagus kan? Iya. Ya, lumayan lah Bu Ayin. Nah, ayo nanti kita besok akan latihan lagi ya. Kita akan nyanyikan sama-sama lagi ya. Ya, Juga Oke. ya. oke. Anak-anak, Ibu akan mengumumkan Sabtu depan kita akan ada acara khusus anak-anak. Kita akan mengundang anak-anak dari luar gereja. Bagi anak-anak yang tidak bisa hadir di tempat ini, kalian bisa ikut streaming. Ibu akan tunjuk beberapa anak untuk menjadi koordinator. Ibu tunjuk ya.
Tigor, Mei, dan Sasa. Bagi anak-anak yang lain, bantu mereka ya untuk suksesnya acara Sabtu depan. Bu Yuli. Ya, oh Mei, ada apa? Bu Yuli, Mei mau bicara. Ya, ada apa Mei? Mei boleh memilih anak lain jadi tim koordinator ya, Bu? Mei, kita semua adalah gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi kita harus saling bekerja sama. Oke, Mei? Ya, oke deh, Bu. Tigor. Awas, aduh, kakiku sakit sekali. Hei kau, awas kau ya, kenapa kau tabrak aku? Wah, tampaknya kau cari perkara nih. Kau belum tahu siapa saya, siapa Tigor. Maaf, aku memang nggak tahu kamu, tapi aku kan nggak sengaja. Aku juga baru belajar sepeda, Kak. Belajar sepeda kok di sini? Kau akan kuhajar. Iya, maaf, Kak. Sakit sekali ini. Nanti aku bantu obati kakak ya. Oh, sial apa ku hari ini? Sakit sekali kakiku. Hah? Apa ini? Ah, apa kau lihat-lihat? Mau ku makan juga kau? Hah? Sasa. Ya ampun, Sasa. Kamu ini sudah semprot berapa banyak itu? Semua kamu semproti. Mejanya jadi kinclong. Ya ampun. Iya? Ada apa? Kamu lupa ya mematikan sesuatu? Hah? Oh iya, keren ya. Iya, tapi sudah aku matikan kok. Wah. Tapi lain kali jangan lupa ya. Kamu bisa buat gereja kebanjiran nanti. Iya. Makasih ya. Maaf loh, aku lupa. Papa kaget loh, Mei. Ada apa sih ini? Kenapa kami kelihatan sedih sekali? Iya, Pak. Mei jadi koordinator untuk acara khusus hari Sabtu mendatang. Hah? Yang mengundang anak-anak dari luar gereja, Pak. Wah, kalau begitu, Papa senang sekali loh. Mei jadi koordinatornya. Artinya, Mei sudah belajar melayani. Masalahnya Sabtu, Pak. Mei satu tim sama Tigor dan Sasa. Mei nggak suka mereka. Mei lupa ya. Kalau Mei dan mereka itu sama-sama gereja. Gereja yang tidak kelihatan, sama-sama manusia yang berdosa, yang menerima anugerah keselamatan. Jadi anggota gereja diangkat jadi anak Tuhan dan boleh beribadah kepada Tuhan. Wih. Hebat anak Papa. Mei kan sudah menerima kasih Kristus. Jadi Mei harus belajar untuk apa ya, Pak? Buat belajar apa yuk? mengasihi Kristus. Ya, betul sekali. Cara mengasihi dan melayani sesama, Pak. Ya, betul sekali, Mei. Ya. Tigor, taruh dulu lah itu headsetmu. Kita kan pelayanan. Oh, Taruh. oke. Gerejanya kecil, nggak seperti gereja di desa sana.
Ya, tidak ada makanan di atas meja. Apa kita tidak salah masuk ya? Iya nih, nggak ada makanan di atas meja. Pulang aja yuk. Tunggu. Mungkin aja mereka masih masak, menyiapkan makanan untuk kita. Masuk akal sih. Pinjam dong headsetnya. Kok bagus ya? Hah? Kamu ngomong sama aku? Siapa sih kamu ini? Dasar pelit. Pinjemin gitu aja tidak mau. Aku mau pakai headsetnya. Mau dengerin lagu dulu. Bro. Pinjem dong headsetnya. Gantian. Aku duluan. Nanti setelah aku baru Ayolah. kamu. Kamu pasti ganggu. udah lama. Ribut aja kamu. Ayolah, please. Bro, ayo. Kamu selalu ganggu orang aja. Apa sih? Kamu Orang nggak lagi ngalah. asik. Apa Pakai. sih? Aku Pakai mau pakai dengerin loh. aku. Masa nggak boleh? Hei, kalian! Ngapain sih kalian? Jangan bertengkar. Ayo masuk kelas. Hah. Dasar anak-anak aneh. Kamu ikut Apa sih campur tuh aja. orang itu aneh. Kamu sih nggak mau ngalah. Apa sih kamu itu? Hei, kau tidak punya mata ya? Kamu sih berdiri di depan pintu, menghalangi jalanku saja. Awas kau ya. Anak-anak, sudah berhenti. Ayo kita kembali masuk kelas. Masuk kelas. Nah, kalian berdua yang berdamai ya, jadi anak yang baik. Baik, Pak. Wah, aku jadi merinding melihat betapa Pak Ole mengasihi anak-anak itu. Meski mereka sangat nakal, tapi Pak Ole bisa seperti itu. Kalian bergereja di mana? Ya tergantung. Gereja yang ngundang bagaimana? Dan bingkisannya ada apa enggak? Loh, jadi kalian tidak punya gereja tetap? Buat apa gereja tetap? Yang penting kita pulang dengan perut kenyang. Dapat berkat, selesaikan. Loh, kalau tidak ada yang didapat, bagaimana? Ya sudah, kita nggak mau ke gereja itu lagi lah. Gereja yang ngundang kita itu biasanya gereja yang besar-besar. Baru kali ini ke gereja yang kecil kayak gini. Nggak tahu tuh kenapa Kak Pembina suruh ke gereja ini. Di gereja lain, makanan dan minuman selalu tersedia di atas meja. Pintu di gereja sebelah juga besar banget. Kayak Goliat berdiri tingginya. Hah? Goliat berdiri? Terus kursinya terbuat dari kayu yang dilapisi kulit lumba-lumba. Iya. Belum lagi lantainya itu seperti masuk ke dalam bait suci. Terbuat dari emas dong. Hahaha, lucu kalian. Ya, memang di sini tidak memberikan apa-apa. Yang terpenting adalah kita bisa beribadah dan mendapatkan berkat firman Tuhan. Ibadah dan firman Tuhan memang penting. Tapi bangunan gerejanya itu juga penting loh, apalagi fasilitasnya. Bisa mempengaruhi ibadah juga. Ya kan? Ya, gereja kalian kecil, tidak besar bangunannya. Berarti kalian tidak mau membangun gerejanya ya? Lihat gereja lain, jemaatnya rela membangun sampai jadi istana, megah dan mewah sekali. Kamar mandinya
Sampai ada air panas dan air dinginnya loh. Betah deh pokoknya kalau ke gereja sana. Loh, headsetku di mana ya? Perasaan tadi aku taruh di sini. Hah? Masa di dalam tas ya? Coba aku cek ah. Hah? Tidak ada di dalam tas. Wah, pasti ada yang mengambil headsetku ini. Siapa ya kira-kira? Headsetku. Nah, di kelas ini pasti ada yang mengambil headsetku. Ayo ngaku. Apakah Tigor sudah mencarinya dengan teliti? Sudah, Pak. Nah, jangan-jangan Tigor lupa menempatkannya. Tigor tidak akan lupa. Kalau begitu, ayo ikut Bapak keluar dari ruang ini. Baik, Pak. Wah, asik juga nih keran wastafelnya. Bisa dibuka tutup. Loh, apa ya ini ya? Seperti karat. Aku tutup di lubang wastafel ini aja. Cukup kok. Anak-anak, Ibu senang sekali kalian bisa hadir di dalam acara khusus kita hari ini. Ibu juga menyambut teman-teman kalian yang datang dari luar gereja. Juga anak-anak semua yang berada di rumah yang mengikuti streaming. Ya, Ibu sangat senang menyambut kalian untuk bisa mengikuti acara pada hari ini. Ya, nah, tapi hari ini Ibu mohon maaf ya. Kita akan pindah ke lantai 2 acaranya. Karena hari ini ada sedikit masalah. Ada genangan air di bawah sini ya, di ruangan ini. Ya, sekarang kita akan naik ke lantai 2. Yuk, kita pindah yuk semua ke lantai 2 ya. Mei, kamu ya yang lupa matikan air. Hah? Ya ampun. Apa Mei ya? Mei lupa. Tadi kayaknya Mei nyalakin terus lupa matiin. Pasti kamu loh. Bisa tenggelam di gereja. Aduh, gawat. Maafin Mei ya. Sudah, ayo anak-anak, kita naik yuk ke lantai 2. Kita akan dengarkan firman Tuhan di lantai 2 ya. Ini air sudah surut, tapi ruangannya masih basah dan licin. Ya sudah, anak-anak semua naik ke lantai 2. Biar Bapak yang akan bersihkan dan pel ruangan ini ya. Nah anak-anak, yuk kita akan mulai acara kita pada hari ini. Ya, kalian yang di rumah juga ya. Ayo, Ibu akan ngajak kalian untuk belajar satu buah lagu. Ya, kita belajar lagu Aku Gereja. Kemarin Ibu sudah ngajarkan kepada anak-anak yang ada di sini. Hari ini kita kan ada kedatangan tamu, ya, dari luar. Ya, dan juga anak-anak yang di rumah sekalian ikut belajar ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Aku Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, ada yang sudah tahu lagu ini?
Kalian sudah pada tahu belum? Anak-anak yang di rumah sudah pernah dengar nggak lagu ini? Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya. Bagi yang baru pertama kali dengar, yuk kita nyanyikan, kita belajar sama-sama ya. Aku Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua pada duduk yang manis, anak-anak yang di rumah juga ya. Semua pada duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan. Wah, senang sekali ya anak-anak. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran kita. Ayo anak-anak yang di rumah juga ya, kita tutup mata kita, tundukkan kepala. Ibu akan pimpin doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah Ibu yang akan membawakan firman Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan benar. Tolonglah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan untuk boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami, pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di kesempatan di mana kita dari berbagai gereja boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan, Ibu akan menyampaikan berita mengenai gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Anak-anak tentu bertanya, apa Ibu yang tidak kelihatan? Ikutin terus ya anak-anak. Sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata gereja? Apa itu gereja? Seringkali kita menganggap, gereja itu adalah bangunan dengan ada tanda salibnya. Betul, memang seperti itu. Ada juga yang mengatakan gereja itu adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Ibadah itu menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Itu juga betul. Itu semua adalah gereja yang kelihatan. Jadi kita bisa lihat, wah itu ada gereja, ada tanda salibnya. Sekarang kita akan belajar mengenai gereja yang tidak kelihatan. Kita lihat ya anak-anak dari kisah-kisah tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam Alkitab. Ibu akan mulai dengan Bapak Abraham. Waktu itu Abraham hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Tapi Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada Bapak Abraham. Tuhan memanggil Bapak Abraham keluar dari negeri tersebut, dari sanak saudaranya, dan dari tanahnya.
Kemudian Bapak Abraham keluar dari tanah Ur menuju ke satu tempat yang Tuhan janjikan. Tapi waktu itu Tuhan tidak menyebut namanya, anak-anak, tempatnya apa. Keluarlah Bapak Abraham. Ketika tiba di Kanaan, Bapak Abraham menyusun batu. Untuk apa ya? Untuk mendirikan mezbah, melakukan ibadah kepada Allah Yahweh. Wah, anak-anak, ini adalah satu perubahan. Bapak Abraham yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang gelap. Maksudnya bukan tidak ada lampu, tapi gelap artinya tidak mengenal kebenaran. Bapak Abraham dipanggil keluar, dia bisa melakukan ibadah kepada Allah yang benar. Bapak Abraham dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi bangsa yang lainnya. Kembali lagi, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita lihat tokoh iman yang lainnya. Kita masuk ke zaman Musa. Ketika zaman Musa, orang Israel sedang ada di dalam perbudakan orang Mesir. Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan berbicara kepada Firaun melalui Musa. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Anak-anak, Ibu akan mengajak kalian melihat satu prinsip di dalam hal ini, yaitu Tuhan memanggil umatnya keluar untuk beribadah kepada Dia. Waktu itu tidak ada bangunan untuk ibadah, tetapi itu tidak jadi soal. Yang Allah mau umatnya beribadah kepada Dia. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan perintah lewat Musa, dirikan kemah suci. Karena aku mau berdiam di tengah-tengah umatku. Wah, anak-anak, ini satu lagi hal yang baru bagi orang Israel. Ternyata Tuhannya orang Israel ingin bisa berdiam di tengah-tengah umatnya. Kemah suci dipakai oleh Tuhan sebagai tempat di mana Allah bisa tinggal atau berdiam di tengah-tengah umatnya. Kemah suci juga bisa menjadi tempat bagi orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Sesuatu yang indah bukan anak-anak? Sekali lagi ya, Ibu ulang. Allah ingin umatnya beribadah kepada Dia. Allah juga ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Wah, kita lanjut lagi ya anak-anak. Kita masuk ke tokoh iman berikutnya, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini adalah orang pertama yang mempunyai ide untuk membuat bangunan tempat ibadah kepada Allah. Tapi Allah tidak mengizinkan Raja Daud mendirikannya. Allah ingin anaknya Raja Daud yang bernama Salomo yang mendirikan bait Allah. Allah memberikan perintah, ukurannya harus sekian, sekian, sekian. Bahannya harus memakai ini. Wah, anak-anak,
bait Allah yang didirikan Salomo itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan jadinya sangat bagus anak-anak, sangat megah, luar biasa. Tapi sayang sekali anak-anak, dengan adanya bait Allah yang bagus tidak membuat orang Israel beribadah dengan benar kepada Allah. Mereka melakukan ibadah yang menyimpang dari keinginan Allah. Ini dimulai dari Raja Salomo sendiri. Raja Salomo mempunyai banyak istri. Raja Salomo juga mendirikan banyak kuil untuk istri-istrinya ini beribadah. Jadi sejak zaman Salomo itu mulailah ibadah tidak hanya kepada Allah Yahweh, tapi juga ada ibadah-ibadah kepada dewa-dewa. Allah menjadi marah. Allah kemudian mengirimkan bangsa lain untuk menghancurkan bait Allah yang indah itu. Wah, sayang sekali ya anak-anak. Tapi di sini kita melihat bahwa meskipun bangunan itu sangat bagus, meskipun Allah itu sendiri yang merintahkannya secara aturan-aturannya, tapi ketika orang-orang yang beribadah di dalamnya tidak lagi menyembah Allah yang benar, Allah tidak menyayangkan baitnya untuk diruntuhkan oleh bangsa lain. Setelah itu, bangsa Israel juga dibuang keluar dari Yerusalem. Wah, menyedihkan ya anak-anak. Allah begitu marah kepada umatnya yang tidak beribadah kepada Dia. Setelah dari pembuangan, bangsa Israel mulai memikirkan, oh Tuhan, aku mau mendirikan lagi bait Allah. Bangsa Israel beberapa kembali ke Yerusalem. Mereka mendirikan lagi bait Allah. Tapi kali ini anak-anak, bait Allah tidak bisa seindah yang didirikan Raja Salomo. Kemudian anak-anak, seiring perjalanan waktu, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Dan penguasa saat itu yaitu Raja Herodes, dia mau memikat hati orang Israel dengan cara merenovasi atau memperbaiki bangunan bait Allah yang sudah jelek. Wah, Raja Herodes itu arsitek anak-anak. Dia mendirikan lagi. Maksud ibu, dia memperbaiki. Bait Allah kembali dibangun dengan sangat indah. Atapnya dilapisi emas anak-anak. Dari jarak jauh sudah kelihatan kilau-kilaunya. Indah bukan? Wah, ini sungguh indah. Tapi anak-anak, kalian tahu, ketika bangsa Israel mempunyai bait Allah yang begitu indah, begitu megah, yang berkilau-kilau, tapi ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka, mereka menolaknya. Kemudian kita lihat ya, dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 21 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus suatu hari pergi ke bait Allah. Tuhan Yesus marah anak-anak. Mengapa marah? Karena halaman bait Allah dipakai oleh orang-orang untuk berjualan. Tuhan Yesus marah, kemudian Tuhan Yesus bilang begini,
rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang kaget anak-anak. Ada juga yang marah, tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? Orang-orang ada yang bilang begini, bait Allah ini didirikan dalam waktu 46 tahun. Orang ini bilang dalam 3 hari. Mana mungkin? Betul juga ya anak-anak. Mana mungkin kan bangunan bisa didirikan dalam 3 hari. Tapi Alkitab mencatat anak-anak, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Hah? Bait Allah adalah tubuh Tuhan Yesus. Di sini anak-anak kita melihat ya, ada 2 macam pengertian bait Allah. Sama juga dengan saat ini, ada 2 macam pengertian gereja, yaitu apa? Bait Allah yang kelihatan atau gereja yang kelihatan, yaitu gedung gereja. Yang kalau pada zaman itu, yang katanya orang-orang dibangun dalam waktu 46 tahun. Dan ada pengertian yang kedua, yaitu gereja adalah tubuh Kristus. Gereja dibangun oleh Kristus. Mari kita lanjutkan ya anak-anak. Bagaimana maksudnya gereja dibangun oleh Kristus? Kita masuk ke dalam Matius 16 ayat 13 sampai 18. Di sana diceritakan begini anak-anak. Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya begini, menurut orang-orang siapa aku ini? Terus murid-muridnya jawab, kata orang engkau itu Yohanes Pembaptis. Terus ada lagi yang bilang, kata orang engkau itu Elia. Oh iya, juga ada yang bilang, engkau itu Yeremia. Ada lagi yang bilang, engkau itu nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, kalau menurut kamu, siapa aku ini? Mungkin kalau ibu bayangkan, murid-murid berpikir, siapa ya? Wah, tiba-tiba anak-anak, Simon Petrus dengan yakin dia menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memuji Simon Petrus. Berbahagialah engkau Simon Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Anak-anak, ibu akan menjelaskan ya hal ini. Dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya atau gerejanya pada saat ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup, dia tidak akan mengalami kematian kekal. Anak-anak, di sini kita melihat ya, Yesuslah yang mendirikan gerejanya. Yesuslah kepala dari gereja. Kalau ibu mau menyimpulkan dari cerita-cerita tadi ya anak-anak, kalau misalnya ibu dipanggil keluar dari perbudakan dosa, dipanggil keluar dari gelapnya dunia ini karena dikuasai oleh dosa,
kemudian ibu bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ibu disebut sebagai gereja. Ini anak-anak yang dimaksud dengan gereja yang tidak kelihatan. Tentu kalian bertanya, kenapa tidak kelihatan, Bu? Saya bisa melihat ibu. Ibu kelihatan kok. Betul anak-anak, ibu memang kelihatan. Bapak Abraham yang percaya kepada Allah, kita juga tidak bisa melihat hatinya. Kita juga tidak bisa melihat Bapak Abraham sekarang. Karena Bapak Abraham sudah hidupnya di masa lampau. Kita juga tidak bisa melihat Musa. Kita juga sudah tidak bisa melihat Raja Daud. Itu semua adalah gereja yang tidak kelihatan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi gereja yang tidak kelihatan itu gereja yang tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Orang-orang percaya pada zaman dulu seperti tadi Bapak Abraham, Raja Daud, Bapak Musa, itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Ibu di zaman ini, anak-anak semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, juga gereja yang tidak kelihatan. Kemudian orang-orang di masa yang akan datang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga termasuk gereja yang tidak kelihatan. Itu tidak dibatasi oleh waktu. Bagaimana dengan gereja yang tidak kelihatan, yang tidak dibatasi oleh tempat? Maksudnya, gereja yang tidak kelihatan itu tidak dibatasi oleh gedung anak-anak. Kalau gedungnya cuma sekian, orang yang di luar gedung ini yang percaya kepada Tuhan Yesus juga termasuk gereja. Bukan hanya yang di dalamnya gedung. Orang yang ada di Israel atau di Yerusalem waktu itu juga gereja. Orang yang berada di Amerika juga gereja. Saat ini juga banyak anak-anak yang ikut acara ini melalui streaming juga termasuk gereja yang tidak kelihatan. Kita lanjutkan ya. Tadi Tuhan Yesus kan ngomong bahwa bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kita sebagai gereja yang tidak kelihatan adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh itu apa sih anak-anak? Ada mata, ada hidung, ada telinga yang mempunyai tugas sendiri-sendiri bukan? Dan semua anggota itu harus bisa bekerja sama. Demikian juga dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bisa bekerja sama. Kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita misalnya bicara kotor, bicara jelek, atau melakukan tindakan-tindakan yang jelek, kita akan mempermalukan nama Kristus. Kita akan membuat orang lain mengejek Tuhan Yesus. Apa itu jelek? Gitu kan? Jadi anak-anak, kalau kita adalah gereja yang tidak kelihatan, adalah anggota tubuh Kristus, kita harus menjaga perkataan kita harus menjaga perbuatan kita. Anak-anak, tadi waktu awal Ibu kan menyampaikan, Tuhan menyuruh mendirikan kemah suci karena Tuhan mau diam di tengah umatnya. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya, yang adalah gereja tidak kelihatan.
Tuhan berdiam di dalam diri gerejanya. Kalau kita tahu Allah yang suci itu ada di dalam diri kita, itu artinya kita juga harus terus menjaga hidup kita, harus bisa hidup di dalam kesucian. Anak-anak, salah satu ciri gereja atau bahkan satu-satunya ciri gereja yang tidak bisa dipalsukan yaitu kesucian. Itu artinya ya anak-anak, sesuatu hal yang berat yang dituntut dari kita sebagai gereja Tuhan, yaitu hidup suci. Ketika kita tidak hidup suci, nama Tuhan kita yang dipermalukan. Orang tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Jadi memuliakan nama Tuhan bukan hanya dengan menyanyi-nyanyi lagu rohani, tetapi dengan apa? Dengan hidup suci. Kalau sejak tadi Ibu terus menceritakan mengenai gereja yang tidak kelihatan, kali ini Ibu akan mengajak kalian melihat tentang gereja yang kelihatan. Apakah gereja yang kelihatan itu tidak perlu, Bu? Sampai Allah pun menghancurkannya. Bukan begitu, anak-anak. Gereja yang kelihatan tetap diperlukan oleh gereja yang tidak kelihatan. Kan baik-baik ya anak-anak ya, karena kok kata-katanya panjang sekali nih. Gereja yang kelihatan, gereja yang tidak kelihatan. Ya, Ibu ulangi dulu ya. Gereja yang kelihatan diperlukan oleh gereja yang tidak kelihatan. Artinya, bangunan gereja itu diperlukan oleh gereja, oleh orang-orang yang disebut gereja. Untuk apa? Agar gereja Tuhan bisa beribadah dengan tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Juga gereja Tuhan bisa berkumpul bersama, bersekutu, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama di satu bangunan yang disebut bangunan gereja. Nah, jadi gereja yang kelihatan juga perlu. Kalau kita punya gereja yang kelihatan, tentu saja kita juga seharusnya beribadah di gedung gereja. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, Tuhan berfirman, "Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah." Jadi anak-anak, kita sebagai gereja yang tidak kelihatan, kita memerlukan gereja yang kelihatan untuk kita melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Selain itu anak-anak, tentu saja dengan beribadah di satu gereja lokal, kita juga perlu menjadi anggota gereja tersebut. Oke anak-anak, kalian bisa mengerti bukan? Mengenai gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Allah lebih melihat hati. Hati dari gereja yang tidak kelihatan. Allah tidak akan menyayangkan untuk menghancurkan gereja yang kelihatan ketika ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Dia di dalam gereja yang kelihatan tersebut. Mari kita semua, anak-anak yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di sini, kita sebagai satu gereja, gereja yang tidak kelihatan. Kita satu, meskipun kita dari banyak macam gereja, tapi kita satu sebagai gereja tidak kelihatan. Kita
Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup suci. Mari anak-anak, Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kalau Tuhan mau memanggil kami keluar dari perbudakan dosa dan menjadikan kami gereja-gereja Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar sebagai gereja Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup suci, hidup sebagai wakil Kristus di tengah dunia ini, sehingga kami tidak hidup mempermalukan nama Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk kami senantiasa dapat bersekutu dengan gereja-gereja yang lain di dalam wadah bangunan gereja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum mengakhiri acara khusus kita hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan, juga memberikan respon setelah kita mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan dipimpin oleh MC. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Baik anak-anak yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ibu mau tanya, ya, siapa itu gereja? Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu ya, bahwa kita semua, baik semua yang ada di sini, ibu sendiri, dan juga yang ada di rumah, semua kita adalah gereja. Gereja yang tidak kelihatan. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita berikan persembahan kita. Ya, kita nyanyikan lagu Aku Gereja. Anak-anak yang di sini bisa memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan, dan baik yang di rumah bisa mentransfer dari nomor rekening yang ada di layar televisi Anda. Oke, mari kita sama-sama nyanyi Aku Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kalian sudah bisa? Sudah bisa? Wah, yang di sini sudah bisa. Kalian anak-anak yang di rumah, apa sudah bisa? Yuk, kita nyanyikan sekali lagi yuk. Ya, Aku Gereja. Sambil kalian menghafal ya. Dan kalian juga bisa loh mengajarkan kepada teman-teman kalian. Ya, oke, mari kita nyanyikan sama-sama sekali lagi. Kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, acara kita pada hari ini sudah selesai, ya. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kembali, ya, untuk serial Keluarga Asik ya. Kita ada lagi Sabtu depan. Pukul berapa ya? Ya, betul, pukul 5 sore. Ya, jangan lupa
kalian juga yang ada di sini bisa ikut melihat dari rumah. Dan juga yang lagi live streaming di rumah bisa tetap ikut menonton acara seri Asik Keluarga Asik ya. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh menyaksikan serial Keluarga Asik. Kami juga belajar firman Tuhan. Kami sekarang tahu bahwa setiap kami orang percaya adalah gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan tetap terus melindungi dan menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Yulia, saya baru tahu mengenai gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Ternyata saya adalah gereja yang tidak kelihatan. Betul, Bu. Saya baru mengerti juga bahwa ibadah tidak dipengaruhi oleh gedung tempat ibadahnya. Sebab Tuhan melihat hati manusia yang beribadah. Iya, Bu. Kami juga baru tahu kalau tubuh kami itu adalah tempat Allah berdiam. Jadi, kami harus terus menjaga supaya kita hidupnya suci. Wah, Ibu sungguh senang kalau melihat kalian bisa mengerti firman Tuhan. Ibu berharap kalian bisa menjadi gereja Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada. Kami juga tadi yang mengambil headsetnya, bahkan merusakkannya. Hah? Apa? Kalian merusak headsetku? Iya. Maaf ya. Oh, ya sudahlah. Aku maafin kalian. Anak-anak, nanti sebelum kalian pulang, jangan lupa ya, kita foto bersama. Kita adalah gereja. Bu. Ya, Tadi aku juga bermain sama keran air yang di kamar mandi. Aku tutup lubang untuk buang airnya sampai semuanya banjir. Apa? Senyum dong, Cika. Mama, tugas sekolah Cika memang disuruh foto kegiatan membantu orang tua. Tapi nggak gini-gini juga kan, Ma? Mama kan tahu Cika nggak suka sama bawang. Masa Cika disuruh potong-potong bawang? Mana mata Cika pedih lagi. Mama ini tidak mengerti penderitaan Cika. Teman-teman, kalian tahu tidak kalau Cika ini butuh refreshing, butuh penyegaran. Waktu Cika mau nonton YouTube sebentar saja, tahu Mama bilang apa? Cika, ayo tidur. Jangan lihat YouTube terus, sudah malam ini. Kalau besok kamu sekolah, terus ketiduran bagaimana? Kan kamu tidak bisa mengerti pelajaran. Yang susah Cika, bukan Mama. Aduh, susahnya jadi anak Mama. Disuruh belajar terus. Tiada hidup tanpa belajar.